Sri Lanka bangkrut dan ekonomi runtuh setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi kekurangan pasokan makanan, bahan bakar minyak atau BBM, hingga listrik. Negara di Asia Selatan itu gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika atau sebesar 754,8 triliun rupiah. Utang yang selama ini ditanam pemerintah Sri Lanka harus ditanggung dengan beban yang sangat besar. Di sisi lain, pandemi COVID-19 membuat pendapatan negara berkurang karena ekspor dan kedatangan turis menurun. Ditambah ada perang Rusia-Ukraina yang membuat melonjaknya harga komoditas. Masalah kebangkrutan sebenarnya bukan kali pertama melanda sebuah negara. Selain Sri Lanka, sejumlah negara juga pernah bangkrut dengan berbagai penyebab. Salah satunya adalah karena tumpukan utang. Dirangkum detik.com, berikut adalah negara yang pernah bangkrut seperti Sri Lanka. Yunani secara resmi menyandang status bangkrut pada tahun 2015. Dilansir dari World Bank, negara itu terlilit utang hingga 360 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.000-an triliun rupiah, membuat tunawisma dan gelandangan naik 40%. Pada tahun 2016, Mekanisme Stabilitas Eropa Uni Eropa mengucurkan 7,5 miliar euro ke Yunani yang kemudian digunakan untuk membayar utang. Yunani pun mulai melakukan langkah-langkah penghematan. Pada tahun 2017, Yunani menerbitkan obligasi pertamanya sejak 2014. Kemudian, dengan penerbitan obligasi pada tahun 2020, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai utang 337 miliar euro. Pada tahun 2021, ekonomi Yunani melesat 8,3%. Angka tersebut berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang babak belur dihantam pandemi, yaitu minus 8,2%. Argentina dinyatakan gagal bayar atau default karena tak bisa melunasi utang ke kreditur pada tahun 2001. Dilansir dari laman DW, pada tahun 2014, negara ini kembali mengalami gagal bayar saat dua dana lindung Amerika Serikat menggugat pembayaran sebagian utang lama Argentina. Pemerintah Argentina pun mengajukan pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika atau sebesar 705,9 triliun rupiah ke Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund pada tahun 2018. Hingga saat ini, utang tersebut belum lunas karena pemerintah mengaku tak memiliki dana untuk membayarnya. Argentina mengajukan utang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang tahun 2018. Terlepas dari itu, ekonomi Argentina mulai menunjukkan pemulihan. Setelah anjlok 9,9% pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, ekonomi Argentina melaju 10,3% pada tahun 2021. Dilansir dari CADTM, pada tahun 2008, Zimbabwe mengalami krisis ekonomi dan terlilit utang luar negeri hingga 5.255 miliar dolar Amerika. Negara itu juga mengalami hiperinflasi dan menciptakan rekor inflasi tertinggi di dunia. Pada Mei 2009, Zimbabwe berutang kepada IMF sebesar 138 juta dolar Amerika dan Bank Dunia sebesar 676 juta dolar Amerika. Tak cukup sampai di situ, pada April 2009, Zimbabwe kembali berutang kepada Bank Pembangunan Afrika sebesar 438 juta dolar Amerika. Pada bulan Mei 2022, negara ini kembali mengalami hiperinflasi mencapai 131,7% atau naik 96,4% dari April 2022. Pada tahun 2017, pemerintah Venezuela mengaku tak bisa membayar seluruh utangnya. Negara itu tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara, antara lain Cina dan Rusia. Venezuela yang dikenal sebagai negara yang kaya akan minyak, kehilangan pemasukan saat harga minyak dunia turun hingga tak mampu membayar utangnya. Jumlah utang Venezuela mencapai 150 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.025 triliun rupiah. Laporan PBB memperkirakan 94% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan pada tahun 2019 dan 94,5% pada tahun 2021.
Krisis ekonomi pada tahun 1999 membuat para elit Ekuador menjarah kas negara disebabkan berbagai komoditas yang langka. Beberapa pejabat mendapat kucuran dana yang ditransfer dari pinjaman Bank Dunia hingga berjumlah jutaan dolar. Pada pertengahan tahun 1999, kas negara Ekuador akhirnya habis. Negara di kawasan Amerika Selatan itu dinyatakan bangkrut. Pada tahun 2008, untuk kedua kalinya perekonomian Ekuador terjungkal dan terjebak ancaman kebangkrutan dalam 10 tahun terakhir. Pada saat itu, Ekuador terlilit utang sebesar 10 miliar dolar Amerika pada para pemegang obligasi, kreditor multilateral, dan pemerintahan di berbagai negara. Pada tahun 2008 tersebut, Ekuador menyatakan tidak mau membayar utang negara. Hal itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pemerintah menganggap utang negara pada masa lalu disebabkan oleh serangkaian aksi korupsi pemerintah sebelumnya. Dan pada tahun 2022, utang Ekuador tercatat mencapai 24,8% dari produk domestik bruto atau PDB. Utangnya terus bertambah sejak gagal bayar 6 tahun silam. Meski demikian, menurut data IMF, pertumbuhan ekonomi Ekuador tercatat sehat dalam beberapa tahun terakhir. PDB-nya tumbuh 5,1% pada tahun 2012 dan sekitar 4,9% pada kuartal 4 2021.